Pemirsa, akhirnya Rani hari ini telah meninggal. Apakah ini realita terjadi oleh Rani yang saat ini sudah meninggal? Atau justru ini hanya sebuah mimpi yang keluar dari tayangan mimpi Arsy? Ada dua opsi yang bakal terjadi. Opsi yang pertama, seandainya kalau Rani realitanya adalah betul meninggal, maka permasalahan ini tidak akan pernah selesai sampai di sini. Kenapa? Karena Renata, kakak dari Rani tersebut, akan melakukan sebuah pembalasan dendam. Dia merasa tidak terima dengan apa yang terjadi oleh Rani adiknya pada saat itu. Dan dia mungkin akan mencari cara agar dia bisa membalaskan dendamnya, sakit hatinya atas musibah yang dialami oleh adiknya, yaitu Rani. Dan sekali lagi teman-teman, Renata selalu lupa bahwa ini adalah bagian dari ajab yang harus diterima oleh adiknya yang bernama Rani. Lalu di opsi yang kedua, seandainya saja ini hanya bagian dari cuplikan mimpi Arsy yang keluar pada saat dia tidur nyenyak, lalu doa-doa yang selama ini membuat dia terpikirkan bahwa Rani pada saat ini adalah menjadi permasalahan besar bagi keluarganya. Lalu mungkin bisa saja Rani pada saat ini mungkin dalam kondisi yang sekarat, yang kebetulan saja mungkin rasa sakit yang dia derita pada saat ini adalah rasa sakit yang sengaja dibuat oleh dirinya agar dia mendapatkan perhatian khusus dari keluarga Pak Irwandi. Dan sekali lagi pemirsa, di opsi yang kedua ini kemungkinan besar keluarga Pak Irwandi akan mencurahkan perhatiannya kepada Rani. Kenapa? Karena pada saat itu Arsy dan Raja memang sudah mengetahui bahwa anak yang dikandung Rani adalah anak dari Rama. Tetapi yang jadi problemnya adalah Pak Irwandi. Sampai saat ini dia belum mengetahui anak yang dikandung dari Rani adalah dari keturunan beliau, yaitu anaknya Rama. Apakah Pak Irwandi justru menerima sosok bayi yang dikandung Rani tersebut dilahirkan dan mereka akan bertanggung jawab? Atau apakah Pak Irwandi justru akan shock ketika mendengarkan berita yang sebenarnya bahwa anak yang dikandung Rani adalah darah dagingnya? Dua kemungkinan besar ini akan terjadi dan akan menjadi sebuah dilema. Tetapi itu semua tidak penting, pemirsa. Kenapa? Karena saat ini, mau meninggal atau tidak Rani pada saat ini, yang paling terpenting adalah Rani sekarang sedang menerima sebuah penderitaan ajab dari semua perlakuannya. Lebok. Tapi di sisi lain para pemirsa, kabar mengejutkan datang dari seorang Arsy. Kenapa? Karena pada saat sebuah trailer ini muncul bahwa Rani saat ini sedang meninggal dan permasalahan sudah selesai, justru ada hal yang sangat membuat Arsy dan Raja bahagia. Tiba-tiba Arsy merasa mual-mual dan tidak terbayangkan kalau pada saat ini justru Arsy malah mengandung anak yang saat ini sudah telah dibuat oleh Raja dan juga Arsy. Menyenangkan sekali ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Seperti biasa teman-teman, mungkin ada teman yang baru bergabung ya di channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati tayangan yang saya persembahkan untuk kalian semua. Kita akan membahas alur cerita dari Tyler ya, drama series AMKA di episode yang ke-71. Cerita ini dimulai dari sebuah lanjutan seperti biasa, yaitu tentang Dias dan Iqbal pada pemirsa. Yap, yang mana kita tahu tragedi yang dialami oleh Dias, ya ini mungkin bisa dibilang ini adalah tragedi yang keduanya setelah kasus penculikan yang melanda atau yang menimpa dirinya, yang membuat heboh keluarga Pak Irwandi dan juga keluarga dirinya pastinya ya. Dimana kita tahu semua bahwa pada saat itu dia mengalami sebuah pembulian yang begitu besar-besaran dan tidak tanggung-tanggung. Pada saat itu memang dia sudah dijebak oleh yang namanya Adel ini teman-teman. Si geng iblis yang sangat-sangat benci banget dengan Dias dan mungkin bisa dibilang ini adalah geng abadi musuhnya Dias selama Dias masih kuliah di tempat universitas tersebut.
Mungkin awalnya pada saat itu Adel sudah merasa bangga dan merasa senang karena dia sudah membuat malu si Dias, musuhnya tersebut, hingga tidak tanggung-tanggung dia permalukan Dias di depan banyak orang ya, sampai muka Dias pada saat itu jadi merah gitu ya. Merah merona, tapi bukan merah merona yang bahagia, merah merona yang menahan rasa malu yang begitu besar oleh Dias pada saat itu. Karena kita tahu semua bahwa Dias memang orangnya bukan tipikal orang yang diem, lemah ya. Walaupun begitu ya, ceplas-ceplos dan juga orangnya nggak bisa nahan diri, dia ternyata juga sosok orang yang mungkin bisa dibilang kategori mental yang sangat berani. Ketika dia sedang di pojokan pada saat itu, dia mencoba untuk melawan serangan dari Adel, yaitu mempermalukan dirinya. Justru momen itu dijadikan kesempatan buat dia untuk mempermalukan kembali si Adel. Tidak tanggung-tanggung dia melemparkan kue yang ada di depannya, yaitu kue ulang tahunnya, terhadap muka Adel. Dan secara otomatis Adel pun langsung dibuat malu oleh Dias. Dan akhirnya keributan itu pun terjadi. Tiba-tiba pemirsa, sang pujangga datang, yaitu pendekar ya, pengganti dari Aften Bangun atau Berry Prima mungkin. Datang untuk menyelamatkan Dias. Namun sayangnya pada saat itu naas sekali ya. Ternyata di situ banyak geng kampus yang mungkin bukan cuma dari pihak cewek-cewek doang, pihak cowok-cowok juga banyak yang mencoba untuk membela Adel, dan perkelahian pun terjadi. Dan alhamdulillahnya pada saat itu Iqbal pun mengalami sebuah kemenangan walaupun sedikit bonyok-bonyok sih di pipinya. Aduh, sakit ya Bang. Sabar Bang, ntar dikompres sama Dias. Saking besarnya dengan permasalahan ini nih, pihak keamanan dari lokasi tersebut membawa hal ini ke jalur hukum, dan secara tiba-tiba keluarga dari Adel pun datang semua dengan membawa sebuah pengacara. Mereka menuntut agar keributan tersebut semuanya dimintakan untuk diganti rugikan oleh pihak keluarga Dias pada saat itu. Dan tidak tanggung-tanggung, pihak keluarga Adel pun mencoba untuk memenjarakan Dias dan Iqbal pada saat itu. Namun alhamdulillahnya para pemirsa, pada saat proses persidangan tersebut dimulai, Dias dan Iqbal pun pada saat itu mau dibawa ke kantor polisi. Tiba-tiba sang keluarga besar, yaitu keluarga Raja dan juga Airwandi pada saat itu datang bersama-sama untuk menyelamatkan mereka. Dan secara otomatis semua menjadi diam. Kenapa? Fakta baru dan mengejutkan bahwa lokasi tempat tersebut pemiliknya adalah Bapak Irwandi sebagai direktur utama. Lebok si Adel. Dan awalnya Ibu Adel pada saat itu ngotot banget, seneng banget dia membawa dua pengacara sekaligus ya untuk menuntut Dias dan Iqbal. Tiba-tiba langsung sempat diam, dan akhirnya ketika pengacara mencoba untuk melakukan sebuah tuntutan kembali, Ibu Adel pun menahan kepada pengacaranya, tolong stop. Karena ini adalah Pak Irwandi. Memang siapa Pak Irwandi? Irwandi adalah salah satu pemilik utama dari tempat ini. Jadi kita jangan berbuat sembrono. Mendengarkan hal itu pengacara pun jadi bingung. Oh, gimana? Kita kan mau nuntut. Kita datang ke sini kan atas permintaan ibu untuk menuntut mereka berdua agar mereka bertanggung jawab dengan semua kerugian yang terjadi di tempat ini. Lalu kita penjarakan saja dua orang tersebut. Tapi endingnya para pemirsa, karena Ibu Adel ini ngerasa udah kaget banget ya, apalagi ada Raja ya kan. Raja ini kan atasan di mana beliau bekerja. Kayak rumah mewah yang dimiliki oleh Ibu Adel ini sebetulnya ya hasil dari kerja bersama Raja ya, perusahaan dari Pak Irwandi tersebut. Secara otomatis dia pun langsung panas dingin pemirsa. Dan tidak tanggung-tanggung para pemirsa. Pada saat itu juga setelah permasalahan selesai dan semua hanya karena salah pahaman dan pihak Adel tidak bisa menuntut juga, secara otomatis Raja langsung memecat Ibu Adel dari pekerjaannya. Debok si Adel. Dan akhirnya pemirsa, pada saat itu banyak momen romantis di sini. Yang pertama, ketika Iqbal mencoba untuk berpamitan kepada Pak Irwandi untuk mengantarkan dia pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Pak Irwandi pun langsung bingung. Loh, kenapa kamu minta izin ke saya? Kalau kamu mau minta izin, kamu minta izin lah sana sama kakak kandungnya tuh. Ada kakak Arsy. Dan kalian tahu ekspresinya bagaimana? Tiba-tiba dengan memberanikan diri, dia pun meminta dan memohon izin kepada kakak Arsy yang mungkin secara canggung ya pada saat itu dia mengucapkan kakak kepada Arsy yang setiap harinya ketemu ya di rumahnya Pak Irwandi. Karena kan ya nggak jauh beda gitu kan, kadang-kadang suka main gitu. Karena kita tahu semua bahwa Dr. Iqbal adalah bagian dari keluarga Pak Irwandi juga. Jadi canggung banget gitu Dr. Iqbal itu. Kakak Arsy
saya mau minta izin untuk menghantarkan bias. Asli baper gue ngeliat tayangan itu, sumpah. Dan akhirnya kakak Arsy pun mengizinkan Dr. Iqbal untuk menghantarkan Bias pulang ke rumahnya Ibu Dahlia. Dan momen romantis ini bukan terjadi hanya di tempat ini, teman-teman. Momen romantis pun terjadi di rumahnya Ibu Dahlia. Secara tidak langsung, pada saat dia sudah sampai mengantarkan Bias di rumah Ibu Dahlia, best moment pun terjadi lagi, pemirsa. Pada saat itu Ibu Dahlia mencoba meminta kepada anaknya, Bias, untuk mengobati memar-memar yang dialami oleh Dr. Iqbal. Dan secara otomatis, kembali lagi teman-teman, momen yang paling the best banget romantisnya terjadi di rumah Ibu Dahlia. Dan yang lebih parahnya ya, lucu banget ya, Ibu Dahlia sampai baper, cengar-cengir, salting gitu, harus gimana ngeliat anaknya berdua kok romantis banget gitu ya. Pokoknya udah deh, salting banget ya kalau kalian nonton tayangan itu ya. Karena nggak kuat dengan kebaperan tersebut, Ibu Dahlia pun langsung cabut dari ruang tamu karena ya berasa kayak muda lagi gitu. Dan di cerita lain para pemirsa, akhirnya Rani hari ini telah meninggal. Apakah ini realita terjadi oleh Rani yang saat ini sudah meninggal? Atau justru ini hanya sebuah mimpi yang keluar dari tayangan Mimpi Arsy? Ada dua opsi yang bakal terjadi. Opsi yang pertama, seandainya kalau Rani realitanya adalah betul meninggal, maka permasalahan ini tidak akan pernah selesai sampai di sini. Kenapa? Karena Renata, kakak dari Rani tersebut, akan melakukan sebuah pembalasan dendam. Dia merasa tidak terima dengan apa yang terjadi oleh Rani adiknya pada saat itu. Dan dia mungkin akan mencari cara agar dia bisa membalaskan dendamnya, sakit hatinya atas musibah yang dialami oleh adiknya, yaitu Rani. Dan sekali lagi teman-teman, Renata selalu lupa bahwa ini adalah bagian dari ajab yang harus diterima oleh adiknya yang bernama Rani. Lalu di opsi yang kedua, seandainya saja ini hanya bagian dari cuplikan Mimpi Arsy yang keluar pada saat dia tidur nyenyak, lalu doa-doa yang selama ini membuat dia terpikirkan bahwa Rani pada saat ini adalah menjadi permasalahan besar bagi keluarganya. Lalu mungkin bisa saja Rani pada saat ini mungkin dalam kondisi yang sekarat, yang kebetulan saja mungkin rasa sakit yang dia derita pada saat ini adalah rasa sakit yang sengaja dibuat oleh dirinya agar dia mendapatkan perhatian khusus dari keluarga Pak Irwandi. Dan sekali lagi pemirsa, di opsi yang kedua ini kemungkinan besar keluarga Pak Irwandi akan mencurahkan perhatiannya kepada Rani. Kenapa? Karena pada saat itu Arsy dan Raja memang sudah mengetahui bahwa anak yang dikandung Rani adalah anak dari Rama. Tetapi yang jadi problemnya adalah Pak Irwandi. Sampai saat ini dia belum mengetahui anak yang dikandung dari Rani adalah dari keturunan beliau, yaitu anaknya Rama. Apakah Pak Irwandi justru menerima sosok bayi yang dikandung Rani tersebut dilahirkan dan mereka akan bertanggung jawab? Atau apakah Pak Irwandi justru akan shock ketika mendengarkan berita yang sebenarnya bahwa anak yang dikandung Rani adalah darah dagingnya? Dua kemungkinan besar ini akan terjadi dan akan menjadi sebuah dilema. Tetapi itu semua tidak penting, pemirsa. Kenapa? Karena saat ini, mau meninggal atau tidak Rani pada saat ini, yang paling terpenting adalah Rani sekarang sedang menerima sebuah penderitaan ajab dari semua perlakuannya. Lebok sih. Tapi di sisi lain para pemirsa, kabar mengejutkan datang dari seorang Arsy. Kenapa? Karena pada saat sebuah trailer ini muncul bahwa Rani saat ini sedang meninggal dan permasalahan sudah selesai, justru ada hal yang sangat membuat Arsy dan Raja bahagia. Tiba-tiba Arsy merasa mual-mual dan tidak terbayangkan kalau pada saat ini justru Arsy malah mengandung anak yang saat ini sudah telah dibuat oleh Raja dan juga Arsy. Menyenangkan sekali ya.
Oke teman-teman, ini adalah alur cerita dari Taylor drama series Amka di episode yang ke-71. Semoga ini bisa memberikan hiburan yang menarik buat kalian dan juga mungkin sedikit memberikan informasi tentang alur cerita dari drama series Amka yang akan tayang nanti malam. Mohon maaf kalau banyak kata-kata salah, saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.